Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami lagi tim Prabu ya, praktisi betul. Jadi teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang raja perampok dari perompak ya, dari Sulawesi ya, itu La Bolontio ya. Kita akan memanggilkan sosok kodam-kodam dari Bolontio ya teman-teman. Kita akan meminta keterangan tentang kejadian-kejadian dulu di saat masa jaya-jayanya La Bolontio teman-teman ya, merampok untuk daerah wilayah Sulawesi ya teman-teman ya. Terus harta tadi yang dirampok ada di mana teman-teman ya? Seperti itu. Kita akan memanggilkan sosok kodam-kodam dari La Bolontio, meminta keterangan tentang hal-hal apa saja yang pernah dilakukan oleh La Bolontio di Sulawesi Tenggara ini teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman saksikan ya, seperti itu. Oke. Oke teman-teman, saya sendiri akan memanggilkan sosok dari kodam La Bolontio ya, karena beliau kebal ya. Terus beliau susah ditaklukkan ya, seperti itu. Kita akan meminta keterangan dari kodam beliau ya, yang dia pelajari. Tidak tahu dia belajar dari mana yang dulu. Yang jelas sosok kodam ini lumayan besar ya teman-teman energinya. Seperti itu. Kami melakukan konten di Barugai teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi namanya sosoknya tinggi besar ya, ada tanduknya dua begini. Ada tanduk sini. Assalamualaikum. 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 Kenal perompak La Bolontio? Hah? Raja dari perampok. Kamu kenal? Kenal? Selama ini kamu kodamnya di mana? Bisa cerita? Bisa cerita? Bisa cerita tidak? Kalau tidak bisa cerita, kalau saya taklukkan kamu bagaimana? Hah? Oke, teman-teman. Dia coba untuk ditaklukkan ya, untuk coba biar kita bisa mendapatkan suatu info. Teman-teman, ini kodamnya cukup kuat ya. Mau cerita, bisa kasih keterangan kami sedikit? Bisa memberi kami keterangan sedikit tentang kesaktian La Bolontio? Apa benar dia kebal dengan senjata tajam? Cerita dengan saya atau tidak? Saya akan hancurkan teramu. Bisa cerita? Apa benar La Bolontio itu sakti mandraguna? Hah? Apa yang dia pegang selama kesaktiannya itu? Apa yang dia pegang? Apa itu? Jimat apa? Jimat kebal. La Bolontio dia belajar di mana, berguru di mana sehingga memiliki kodam-kodam yang cukup kuat? Kajian zikir. Kajian zikir? Berarti La Bolontio Muslim? Hah? Hah? Muslim? Teman-teman, La Bolontio Muslim ya? Tapi kenapa dia merampok? Terus saya tanya lagi kamu, berapa banyak amalan atau kodam-kodam yang dimiliki dari kesaktiannya? Banyak. Kamu yang paling kuat atau bukan? Masih ada lagi yang lebih kuat? Bukan kau. Masih ada lagi? Jadi teman-teman, ini sosok dari kodam La Bolontio ya. Itu saya panggil dia. Ada tanduknya ya. Saya tanya lagi satu kali, apa La Bolontio itu sudah Muslim atau bukan? Muslim. Hah?
Bisa dipercaya peganganmu, kata-katamu. Teman-teman, jadi gini. Saya punya amalan. Apabila kodam ini memberikan info yang tidak benar, maka dia akan hancur teranya dengan sendirinya ya. Karena saya pelajari ada namanya tawasul kepada Nabi Sulaiman. Di saat dia mengucapkan suatu kata yang berbohong, maka teranya akan musnah. Terus kalau kau muslim bukan? Terus kau bukan muslim toh? Oh, bukan muslim ya. Begitu. Hakikatnya kita manusia. Dia muslim. Kau? Kau? Menjadi ilmu hitam. Oh, ilmu hitam. Belok sana. Jadi kamu ada yang masuk teman-teman. Ada sosok yang masuk lagi. Dia lari teman-teman ternyata. Kita akan meminta lagi informasi yang lebih jelas. Teman-teman ya. Karena sosok tadi tidak memberikan kami keterangan lebih jelas ya. Tapi memang betul Labolontio itu kebal dengan senjata tajam ya. Yang bisa menaklukkan Labolontio hanya Sultan Murung. Ya. Kita akan meminta keterangan lagi kepada sosok dari kodam Labolontio. Buka tas. Tolong bisa dipegang, tolong. Deh, kacamata mahal ini. Hati-hati. Kok kira beli di Singapura itu? Oh, juga ini. Topimu, kawan. Bisa dibalik saja, nggak apa-apa juga sih. Ya. Teman-teman, di sini master ada dua, Master Torik dan Master Tommy ya, topinya sama. Oke. Kita coba melakukan pemanggilan lagi dari sosok atau kodam dari Labolontio ya. Karena dari amalan-amalan dia pelajari, saya curiga Labolontio itu belajar ilmu kepada seseorang yang tahu tentang agama ya, teman-teman ya. Tapi kemampuan ilmunya disalahgunakan oleh Labolontio untuk berbuat yang tidak baik ya, dari sosok tadi yang memberi keterangan kepada kita ya, seperti itu. Saya akan panggilkan lagi teman-teman ya. Saya kira saudara Ibu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat bin Allah hadir wujud. Sempurnakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman, ini sosok dari kodam Labolontio ya. Kita coba akan menanya informasi. Assalamualaikum. Dia tidak menjawab salam kita, teman-teman. Kayaknya coba mana? Kenal sosok Labolontio? Hah? Kenal? Kenal, bisa bicara? Apa benar Labolontio itu kebal dengan senjata tajam? Apa benar Labolontio itu memiliki kajian-kajian kesaktian yang luar biasa? Saya tanya kamu, apa benar? Atau kita mencoba dulu sesuatu kemampuan? Boleh? Hah? Boleh mencoba saya? Ayo, kita coba. Tapi kalau kau kalah, beri kami keterangan. Ya, beri kami keterangan tentang ya ini sosok ini kodam ya. Kodam Labolontio memang kenapa dikatakan kebal? Karena sesuatu yang tidak bagus ya. Oke teman-teman ya. Kita coba akan menaklukkan sosok dari kodam beliau ya.
teman-teman, sosok di blog ini banyak sekali ya. Dia bawa anggota yang cukup banyak. Teman-teman, saya belum pernah mempraktikkan suatu ilmu laduni ya. Saya akan coba praktikkan ilmu laduni saya ya. Kalau dia bisa melangkah ke depan, berarti dia luar biasa. Teman-teman, kajiannya hampir sama dengan kajian-kajian saya. Jadi beliau ini belajar tentang ilmu tarikat marikat syafaat ya. Makanya kesaktiannya luar biasa. Ini saya coba untuk adu ilmu, tetapi beliau tahu ya amalan-amalan yang saya pakai tidak semua, tapi kesempurnaan tarikatnya lumayan bagus. Seperti itu. Ya teman-teman ya, itu lihat sesuatu yang saya taruh dia bisa buka dengan gampangnya ya teman-teman ya, luar biasa. Jadi coba ini teman-teman ya, di saat ilmu putih atau ilmu-ilmu syariat kita salah gunakan, maka di saat kita memakai sesuatu ilmu yang sama, maka ada benturan yang cukup keras sehingga sosok ini tidak mengalami efek ya, begitu ya. Luar biasa sebenarnya sosok ini. Tapi karena disalahgunakan sosok ini, jadi oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga sosok ini menjadi paling berkuasa di masa eranya dia. Sampai sekarang pun dia masih cukup lumayan besar ya teman-teman ya, sosok ini. Ini yang dibilang namanya rawa rontek ya. Ini sosok ini bisa menyambung dirinya menjadi kembali utuh. Begitu. Ayo sudah, serang saya. Jadi sosok ini takluk ya. Jadi sosok ini tahu saya. Jadi kecuali kita hantam dulu baru dia paham saya. Tapi tadi saya pakai yang lain, tapi amalan dan tarikatnya sama ya, sehingga sosok ini merasa dirinya paling kuat ya, seperti itu. Bisa kasih keterangan kami? Sudah bisa kasih keterangan kami? Belum bisa? Saya lumpuhkan, mau? Hah? Itulah jin. Jin itu kalau merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling hebat, walaupun dia sudah kalah, tetapi dia merasa dirinya itu ya seperti itulah, angkuh, sombong ya, begitu. Begini saja. Boleh sentuh tangan saya, daripada terlalu panjang lebar kok cerita dengan saya ya teman-teman. Ini kesombongan sosok dari ini masih menghimpun kekuatan dia teman-teman. Jadi kalau yang bisa melihat, ini ada gelombang yang keluar ya, dari tangan sana, tangan ini ya. Ada ini yang cukup meluap-luap. Pernah nonton film Naruto? Nah ini meluap besar keluar dari tubuhnya ya, energinya.
seperti itu. Teman-teman, ini tidak boleh ya, karena ini memang secara tidak langsung dia diam, tetapi sesungguhnya dia menyerang dengan bentuk yang berbeda ya. Jadi ada energi yang keluar dari tubuhnya itu menyerang. Jadi kalau dapat yang begini, pernah merasakan benturan di dada sakit, sudah seperti ini sosok yang menyerang kita manusia. Kamu tadi panggil siapa? Panggil kamu. Panggil siapa? Hah? Saya tidak panggil siapa-siapa. Saya di sini sendiri. Saya di sini sama sahabat-sahabat saya. Saya hanya meminta keterangan tentang Labolontio. Apa benar dia sakti mandraguna? Kenapa? Kenapa kau bertanya saya panggil siapa? Hah? Kenapa? Mampu? Mampu? Dia guru saya. Oh, guru kamu? Ya jelas lah, karena kan pemahaman tentang kalian kan terlalu sombong. Jadi wajar lah. Bukan saya. Siapa yang sombong? Hah? Bisa kasih keterangan saya tentang Labolontio? Hah? Kenapa tidak? Kalau tidak mau kasih keterangan tentang Labolontio, keluar kamu. Jangan saya remuk badanmu. Ya. Keluar. Jadi teman-teman, ada sosok yang saya panggil tadi ya, tapi dia tahu sosoknya, gurunya. Jadi dia hormat tadi. Keluar. Seperti itu. Jadi teman-teman, tadi saya coba untuk melawan, tapi karena amalannya hampir sama, ya mau tidak mau sosok dari Kodam Labolontio saya panggilkan gurunya ya, sehingga dia hormat ya. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, pertarungan tadi, kalau orang yang memiliki ilmu kebatinan itu luar biasa tarikan energinya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita tidak dapat keterangan, maka kita akan melakukan mediumisasi lagi. Oke teman-teman, kita coba lagi melakukan mediumisasi, meminta keterangan tentang kesaktian Labolontio ya. Terus harta-harta yang telah dirampok oleh Labolontio itu berada di mana, ya? Disembunyikan di mana? Kita akan meminta keterangan dari sosok Labolontio. Seperti itu teman-teman ya. Bukan dong. Oke teman-teman ya, ada sedikit selek. Oke teman-teman, saya coba untuk memanggil sosok kodam yang lain ya. Saya akan mengumpulkan dulu sosok kodam itu ya. Seperti itu. Teman-teman, ini pemanggilan sosoknya karena sosok Kodam Labolontio cukup lama dia meninggalkan patilasan atau kodamnya Labolontio ini, jadi arahnya tidak jelas ya. Jadi saya akan coba untuk menarik kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bismillah. Yud, hadir. Jadi teman-teman, sosok dari Labolontio ini memiliki kodam-kodam yang luar biasa ya teman-teman. Makanya Labolontio ini sakti sekali ya. Assalamualaikum. Bisa kasih keterangan kami tentang sosok Labolontio? Bisa ceritakan sedikit tentang Labolontio, di mana dia menyimpan harta-harta rampokan bajak lautnya? Hartanya dikembalikan kepada masyarakat oleh seorang sultan dari Tanah Buton. Oh, masyarakatnya hartanya dikembalikan oleh Sultan Murhum ya. Ya, karena Labolontio ditaklukkan oleh Sultan Murhum. Ini keterangan dari Kodam Labolontio ya. Terus di saat Labolontio melakukan pertempuran dengan Sultan Murhum, Labolontio itu kalah di mana? Hah? Kalah di laut. Oh, pesisir laut teman-teman. Terus kenapa Labolontio bisa luka dengan senjata tajam oleh senjatanya Sultan Murhum? Sultan bisa menolakkan. Kenapa?
Hanya seorang sultan yang bisa mengalahkan. Hanya seorang sultan yang bisa mengalahkan Labuluntio. Seperti itu. Labuluntio belajar kajian-kajian tentang ilmu kebatinan di mana? Banyak guru sufi. Oh, melalui banyak guru-guru sufi ya. Begitu. Tapi Labuluntio menyalahgunakan kemampuannya seperti itu, teman-teman ya. Dia manusia yang sombong. Dia manusia yang sombong. Begitu. Apa benar Labuluntio dipisahkan kepala dengan kaki dengan tubuhnya? Iya. Benar. Kalau tidak dipisahkan, Dia tidak akan bisa dikalahkan. dia tidak akan bisa dikalahkan. Sudah banyak sepak terjang dari Labuluntio di perairan Sulawesi. Banyak dia membunuh orang. Apa benar Labuluntio memiliki jimat? Apa jimatnya? Di dalam kulit. Di dalam kulit. Labuluntio punya jimat itu di dalam kulit ditanam ya. Apa seperti apa jenis jimatnya, pusakanya yang dia pegang Labuluntio? Apa itu? Jimat. Sebuah gelang. Oh, kayak Apa? jimat-jimat bungkusan terus dipasang di Sejenis kain. Sejenis kain. diikat di lengannya. Ditanam. Dia memperoleh jimat itu dari mana Labuluntio? Seorang guru besar yang di daerah mana? Kamu susu kodam yang keberapa? Kamu kodamnya keberapa? Teman-teman, Labuluntio makanya kebal karena dia memegang suatu jimat atau pusaka yang ditanam di dalam tubuhnya, sehingga manusia yang tidak tahu, maka kekebalan Labuluntio itu cukup bagus ya, ilmu kesaktiannya yang bisa menaklukkan hanya Sultan Murhum ya. Berapa malam pertarungan antara Labuluntio dan Sultan Murhum di pesisir pantai? 9 malam teman-teman pertarungannya ya. Apa Sultan Murhum mengalami juga cedera atau tidak dengan pertarungan Labuluntio? Tidak sama sekali. Kenapa sehingga Labuluntio mengalami kekalahan itu akibat apa? Tidak memahami tentang sebuah ilmu dalam kota tarikat. Tidak bisa memahami ilmu dasar tentang tarikat. Seperti itu. Jadi selama ini kodam-kodam dari Labuluntio kemana? Berpencar. Saya tanya lagi, Labuluntio kalau ke Sulawesi atau ke Tanah Bau-Bau, Buton ini, dia ada di mana? Dia mendarat atau dia berlabuh? Hah? Kenapa? Tidak memberikan informasi ke kami? Banyak yang mencari. Terus kalau dia datang di Pulau Buton, di Wawo ini, dia berdermaganya di mana? Banyak tempat. Banyak tempat teman-temannya. Gitu. Sudah berapa banyak kapal-kapal yang ditaklukkan oleh Labuluntio? Banyak sekali. Oh, bahkan kapal dari Belanda pernah dihancurkan oleh Labuluntio. Dirampok begitu. Oh, ditenggelamkan. Seperti itu. Apa Labuluntio memiliki seorang istri? Apa Labuluntio matanya buta satu? Matanya dua-duanya betul. Jadi keterangan dari sosok kodam dari Labuluntio bahwa Labuluntio tidak buta ya sebelah matanya, tetapi dia matanya begitu. Karena kita sekarang identik dengan rompak bajak laut, maka matanya ditutup satu. Seperti itu. Bisa kasih keterangan kami yang lebih jelas lagi tentang Labuluntio? Dia punya sebuah dendam. Kenapa? Sebuah dendam. Dia memiliki dendam atas orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya dibunuh. Oh, jadi Labuluntio ini dendam kepada. Jadi Labuluntio ini murka karena orang tuanya dibunuh oleh. Tidak mau dikasih tahu teman-teman. Sehingga Labuluntio itu salah jalan seperti itu. Sehingga Labuluntio itu dendam kepada orang-orang lain ya, karena mengingat sesuatu kejadian di saat orang tuanya dibunuh seperti itu. Waktu Labuluntio masih kecil itu orang tuanya dibunuh. Oh, sudah besar. Sudah dewasa. Tidak memberi keterangan. Jika
dia berumur 11 tahun. Oh, ketika dia berumur 11 tahun Lak Bolontio. Seperti itu. Berarti kamu kodam yang cukup lama sama dia? Saya kodam muslim di dirinya. Oh, dia kodam muslim di dalam dirinya, teman-teman ya. Seperti itu. Dia banyak mempelajari ilmu sufi dan tarikat. Banyak mempelajari ilmu sufi, ilmu tarikat. Sama guru-guru besar, tapi disalahgunakan oleh Bolontio. Seperti itu. Kemurkaan. Saya tanya lagi, terus hasil jarahan itu Sultan Murum ambil kembali dan dibagikan kembali kepada orang-orang yang dirampas ya. Sisanya kemana? Tidak ada yang bersisa. Tidak ada yang bersisa. Luar biasa kita punya sultan ya, teman-teman ya. Hasil jarahan dari Bolontio itu dikembalikan kepada pemilik-pemilik yang telah dirampok oleh Bolontio, seperti itu. Jadi selama ini kau di mana? Dia tidak mau menyebut, teman-temannya. Begitu. Oke teman-teman, itu saja keterangan yang kami cari ya. Mungkin kita akan mencari korek informasi sedikit lagi nanti ya. Kita kasihan wadahnya Bung Alwi ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kita akan melakukan lagi pemanggilan sosok kodam dari Bolontio. Kita sudah dapat keterangan sedikit ya tentang kesaktian dari Bolontio. Terus harta-harta yang pernah dijarahnya telah dikembalikan kepada pemiliknya ya, masyarakat ya, teman-temannya. Begitu. Kita akan memanggil lagi satu kodam ya dari Bolontio ya. Saya akan menarik satu kodam dari Bolontio teman-teman. Oke, teman-teman, ini cukup menguras energi ya, karena sosok dari kodam Bolontio ini agak sedikit keras ya untuk menarikan energinya ya, seperti itu. Karena kami tidak membuka suatu portal gaib ya, seperti itu. Maka mediumisasinya saya lakukan sendiri dan dilakukan oleh Sabang Karaja ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Penarikan gelombang energi dari sosok kodam Bolontio cukup keras ya, menguras energi yang cukup besar. Nanti akan boleh ditanya oleh Sabang Karaja ya. Tanya. Biar sempurna dulu ya masuknya ya teman-temannya, baru kalau sudah sempurna seperti biasanya kita mulai bertanya. Ini sudah bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita salah satu kodam yang mengikuti Bolontio ya. Kodam beliau banyak sekali ya, dan kuat-kuat ya. Ya. Dia memiliki banyak amalan ya. Setiap amalan itu mengundang sosok kodam yang sangat kuat. Baik. Betul. Apakah setelah pertarungan antara Bolontio dengan Sultan dimenangkan oleh Sultan, terus itu anak buahnya itu pada kemana? Ditangkap atau pada lari kembali naik di kapalnya? Dipulangkan ya? Iya. Apakah Bolontio itu nama aslinya ya? Atau bukan? Atau itu julukan? Julukan. Bisa kami tahu nama aslinya siapa? Tidak boleh ya? Ya, tidak boleh, dia tidak mau memberitahu nama asli dari Bolontio ya. Jadi Bolontio adalah julukan. Jadi julukan sebagai
penguasa perairan pada waktu itu, perairan Sulawesi pada waktu itu ya? Julukan dari Raja dan Sultan. Julukan dari Kerasukan. Raja dan Sultan. para Raja dan Sultan. Oh iya. Terus Lak Bolontiyo itu benarkah orangnya itu Bolontiong itu katanya artinya hitam, hitam legam begitu, betul ya? Tidak ya? Kenapa bisa dijuluki Lak Bolontiyo? Apakah ada artinya itu julukan itu? Ya? Kejam. Oh, jahat, kejam. Oh, begitu ya. Iya, iya, iya. Terus mungkin ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Asal. Oh iya. Asal dari Lak Bolontiyo itu dari mana? Seberang. Seberang di mana itu? Masih. Oh iya. Tidak mau sosoknya kodamnya nggak mau memberitahu lokasinya ya yang tepatnya. Tapi yang pastinya dari seberang. Iya ya. Berarti bukan asli Buton ya. Terus ada lagi yang mau disampaikan mungkin tentang beliau? Sekarang setelah beliau meninggal, kodam-kodamnya itu pada kemana? Kembali ke tempatnya masing-masing atau mengikuti lagi manusia yang lain atau memang berpencar tidak mengikuti lagi manusia? Oh, semua tidak ada ini ya? Semua tidak ada yang ikuti manusia lagi ya? Setelah beliau berarti sudah nggak ikut lagi sama orang-orang lagi ya? Apalagi ya? Di antara kodam-kodamnya itu kodam apa yang paling kuat? Muslim atau yang ada yang non muslim? Kodamnya ada. Mungkin sosok yang bertanduk tadi salah satu kodamnya yang pertama kita panggil tadi. Terus lama juga ya pertempurannya ya bersama Sultan waktu itu. Berapa hari? Sudah disampaikan. Oh, sudah disampaikan berarti benar ya tadi ya bahwa sudah disampaikan 9 hari ya. Baik mungkin itu saja. Kalau kita memang dari amalannya beliau selain jimat apa lagi yang Amalan. tidak mungkin keris apa senjatanya apa tombak mungkin keris apa nggak belum. Jadi teman-teman saya potong sedikit ya. Jadi ini sosok dari Kodam Lak Bolontiyo ini kami sudah minta keterangan ya. Tidak terlalu banyak menggali lagi tentang apa-apa yang Lak Bolontiyo lakukan di masa kejayaannya. Dia jadi perampok di bajak laut di sana ya. Yang jelas segala sesuatu yang kita lakukan itu kalau atas dasar kejahatan maka kita akan mendapatkan sesuatu yang buruk ya. Maka Allah akan mencabut nyawa kita atau Allah akan membuat kita menderita lah teman-teman setidaknya. Tapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang ya. Jadi mungkin insya Allah kita sebagai manusia yang saat sekarang banyak beribadah, banyak beramal, banyak bersalawat Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kami sudah mendapat keterangan ya banyak ya tentang sosok dari Lak Bolontiyo. Bahwa Lak Bolontiyo itu tidak buta matanya sebelah, tetapi dia bisa melihat. Terus kenapa dia seperti itu? Karena memang orang tuanya pernah dibunuh ya di saat usia dia 11 tahun
Ya 11 tahun ya. 11 tahun. Sehingga dia menimbulkan rasa dendam kepada manusia yang lain teman-teman, sehingga dia kejam ya. Jadi begitu teman-teman. Jangan pernah menyimpan dendam kepada orang lain ya, bahwa sesungguhnya itu dimurka oleh Allah teman-teman ya. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari sejarah Labolontio atau kisah dari Labolontio ya. Tidak semua segala sesuatu kita lakukan dengan kekerasan teman-teman ya. Seperti itu. Tapi berbanggalah kita sebagai orang Buton karena Labolontio ditaklukkan oleh Sultan Murhum ya. Seperti itu, karena tidak ada yang bisa menaklukkan Labolontio, maka Sultan Murhum yang turun tangan untuk menaklukkan Labolontio. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, banyak kesimpulan ya. Edukasinya kita sebagai manusia selalu beriman, bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari segala sesuatu perbuatan buruk ya yang dimurka oleh Allah teman-teman ya. Gitu teman-teman. Dan kita ambil hikmah dari pelajaran Labolontio bahwa merebut sesuatu yang bukan hak kita, bahwa sesungguhnya Allah telah memurka manusia-manusia yang seperti itu teman-teman. Seperti itu. Jadi dalam ajaran kita juga, apabila ada manusia yang mencoba merebut harta kita, pertahankan. Tapi kalau kita yang mati, maka Allah menjanjikan surga. Tetapi kalau dia mati, maka neraka jahanam yang didapatkan teman-teman. Seperti itu. Jadi kami tim Praksi Buton akan terus menggali tentang sosok-sosok yang pernah datang di Pulau Buton atau mendiami tempat ini, ya, patilasan-patilasan atau makum-makum dari sejarah-sejarah orang tua kita dulu atau leluhur ya. Itu saja dari tim Praksi Buton ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk subscriber. Dan jangan lupa subscribe, comment, share, and like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.